Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 Praktik Teknologi Beton akan mempresentasikan salah satu materi, yaitu pengujian SLAMP. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, diantaranya saya sendiri, Muhammad Afia Ramadan, Aprilia Tri Rahmawati, Bagas Amata Putra, Izan Rafa Setiawan, dan Reza Nur Khaliza. Yang pertama adalah latar belakang. Nilai kekentalan dalam suatu campuran beton segar sangat mempengaruhi terhadap kuat tekan dan mutu beton. Campuran beton yang terlalu cair dapat menyebabkan mutu beton menjadi turun, dan campuran beton yang terlalu kering juga tidak baik karena menyebabkan campuran beton tersebut menjadi tidak merata serta sulit untuk dikerjakan dan dipadatkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian SLAMP beton pada saat real mix design, pada batching plant, atau dapat dilakukan juga di site atau proyek. Kemudian maksud dan tujuan, di mana pada perhitungan pengujian SLAMP ini, maksud dan tujuannya yaitu untuk mengetahui nilai SLAMP dari suatu campuran beton pada laboratorium berdasarkan data job mix formula dan hubungannya dengan kemudahan pekerjaan beton. Kemudian ada teori SLAMP beton, di mana SLAMP test adalah suatu uji empiris yang digunakan untuk menentukan kekentalan dari campuran beton segar untuk menentukan tingkat kemudahan dalam pengerjaannya atau workability. Uji SLAMP beton ini mengacu pada SNI 1972 tahun 2008 dan ICS 91.100.30, di mana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai SLAMP suatu beton adalah kerataan campuran beton segar atau homogeneity, kemudian keseragaman agregat, lalu kadar air, dan kemudian ketiga ada kelekatan pasta semen atau cohesiveness, lalu ada kemampuan aliran beton segar, flowability, kemampuan beton jika dipindah untuk mempertahankan kelekatan dan kerataannya atau mobility. Kemudian ada kemampuan beton segar untuk menjaga plastisitasnya atau plasticity. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian SLAMP. Pertama ada kerucut Abrams dengan diameter bagian bawah adalah 203 mm, bagian atas 102 mm, tingginya 305 meter, terbuat dari bahan baja, stainless atau logam. Kemudian ada mesin penggetar atau vibrating table, lalu ada sendok semen atau bisa dibilang skop. Kemudian ada beton segar, ini dalam bentuk mix design, masih basah. Kemudian ada plat logam rata untuk alas bagian bawah kerucut Abramsnya itu. Kemudian ada tongkat pemadat dari logam dengan diameter 16 mm dan panjangnya 600 mm. Lalu ada stopwatch. Ya, selanjutnya ada prosedur pelaksanaan dari pengujian SLAMP. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan beton segar yang telah diaduk, lalu basahi cetakan kerucut dan plat dengan kain basah. Lalu yang kedua, isi sepertiga cetakan dengan beton segar, lalu padatkan dengan tongkat logam sampai merata dengan menusukannya sebanyak 25 kali. Penusukannya dilakukan dengan besi dimiringkan sesuai dengan dinding cetakan sampai besi menyentuh dasar, tetapi tidak boleh menembus lapisan dasar. Lalu yang ketiga, kemudian isi sepertiga bagian berikutnya atau tengah dan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, dan pastikan tongkat logam menyentuh lapisan yang pertama. Isi sepertiga bagian akhir dengan melebihkan adukan beton di atas cetakan sebelum dilakukan pemadatan. Bila pemadatan menghasilkan beton turun, maka tambahkan adukan untuk menjaga adanya kelebihan adukan beton pada bagian atas cetakan. Nah, yang kelima itu setelah selesai dipadatkan, ratakan permukaan beton pada bagian atas cetakan dengan cara menggelindingkan batang penusuk di atasnya. Lalu yang keenam, lepaskan cetakan dari beton dengan cara mengangkat ke atas atau vertikal atau tegak lurus secara hati-hati. Selesaikan seluruh pekerjaan pengujian dari awal pengisian hingga pelepasan cetakan tanpa gangguan dalam waktu 2,5 menit. Lalu yang ketujuh, setelah cetakan dilepas, letakkan di samping adukan, lalu ukur nilai SLAMP dengan membandingkan perbedaan tinggi antara bagian atas cetakan dan bagian pusat permukaan atas beton.
Lalu yang ke-8, bila terjadi keruntuhan atau keruntuhan geser beton pada satu sisi maupun sebagian massa beton. Nah, kemungkinan adukan beton itu kurang plastis atau kurang kohesif untuk melakukan pengujian SLAM. Lalu abaikan pengujian tersebut dan buat pengujian baru dengan porsi lain dari contoh. Yang terakhir, itu toleransi nilai SLAM dari beton segar kurang lebih 2 cm. Jika nilai SLAM sesuai dengan standar, maka beton dapat digunakan. Nah, berikutnya ini adalah ilustrasi gambar dari prosedur pengujian SLAM yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah video untuk uji SLAM pada beton, diambil dari YouTube. Selanjutnya untuk perhitungan nilai SLAM itu dari tinggi cetakan dikurangi tinggi beton setelah penurunan. Untuk kondisi-kondisi pada SLAM ini, yang pertama ada kolaps atau terlalu banyak air atau basah, merupakan campuran yang workability-nya tinggi dan diperuntukkan untuk lokasi pengecoran tertentu sehingga memudahkan pemadatan. Yang kedua, shear atau geser, bagian atas bagian bertahan, sebagian runtuh hingga berbentuk miring terjadi karena adukan belum tercampur rata. Dan yang ketiga ada true, yaitu bentuk SLAM yang ideal. Untuk contoh perhitungan dari percobaan nilai SLAM didapat dari jarak rata-rata antara benda uji dengan tongkat pemadat yang diukur sebanyak 3 kali pada 3 titik yang berbeda. Adapun besarnya jarak pada masing-masing titik adalah titik 1 7,7 cm, titik 2 13 cm, titik 3 10 cm. Dari ketiga hasil tersebut kemudian dihitung rata-ratanya sehingga didapat nilai SLAM beton segar adalah 10,23 cm. Selanjutnya ada implikasi berikut berdasarkan tabel batas nilai SLUM menurut PBI 71. Ada uraiannya, ada tabelnya. Yang pertama uraian dinding plat pondasi telapak betulang. Nilai SLUM-nya dalam bentuk cm maksimalnya 12,5 cm, lalu minimalnya 5,0 cm. Lalu ada pondasi telapak tidak bertulang, kaison dan konstruksi di bawah tanah. Nilai SLUM-nya 9,0 maksimalnya, lalu minimalnya 2,5. Lalu ada plat balok kolom dan dinding, maksimalnya 15,0, minimalnya 7,5 cm. Perkerasan jalan maksimal 7,5 cm. Lalu ada minimalnya 5,0 cm. Lalu ada pembentukan massal maksimalnya 7,5 cm, lalu minimalnya 2,5 cm. Beton pada percobaan ini dapat digunakan untuk konstruksi dinding, plat pondasi telapak bertulang, plat kolom dan balok. SLUM beton ini menunjukkan kekentalan pada beton segar. Semakin tinggi nilai SLAM, maka semakin encer beton segar. Semakin tinggi workability beton, tetapi semakin rendah mutu beton tersebut. Sementara semakin rendah nilai SLAM. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.